Saya yakin Anda sedang menonton video ini dengan menggunakan internet. Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana internet bekerja hingga dapat mengirimkan data? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11-6 akan menjelaskan tentang apa itu OSI model. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Talfa Caci, nomor absen 26. Saya adalah Kansa Data, nomor absen 3. Saya Dianeza, nomor absen 10. Saya Raditya Putra Ramadan, absen 19. Nah, jadi OSI model itu adalah Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru favorit kami, Ibu Sulaika. Berkat beliau, kami dapat terbimbing dan termotivasi dengan baik sehingga kami dapat menghasilkan video pembelajaran ini. Semoga teman-teman dapat memetik manfaat dari video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. OSI Layer atau yang kita kenal sebagai Open System Interconnection adalah model yang diciptakan pada tahun 1997 oleh ISO untuk standar jaringan yang terdiri dari 7 lapisan komprehensif. Nah, model ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi serta mengirimkan data secara lancar, efisien, dan teratur. Langsung kita bahas lapisan yang pertama, yaitu lapisan aplikasi atau yang kita kenal sebagai application layer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling atas atau yang paling dekat pengguna akhir, sehingga berinteraksi langsung dengan para pengguna akhir. Lapisan ini menerima informasi secara langsung dan menampilkan datanya, serta menghubungkan antara perangkat dengan sistem komunikasi. Contohnya sendiri adalah pengiriman email dan browsing. Fungsi dari lapisan ini sendiri adalah mengidentifikasi mitra komunikasi, mendukung aplikasi, mengidentifikasi kualitas layanan, mendukung proses pengguna akhir, mengidentifikasi batasan sintaks data, dan memastikan autentikasi dan privasi pengguna. Lalu yang kedua adalah lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Juga, lapisan ini menginskripsi serta mendeskripsikan data yang akan dipakai dalam layer application. Contohnya sendiri adalah Remote Desktop Protocol atau RDP, Transport Layer Security atau TLS, Security Socket Layer SSL, dan lainnya. Fungsi dari lapisan ini sendiri adalah menghindari perbedaan representasi dan juga transformasi data. Lalu berikutnya adalah lapisan sesi atau session layer untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Durasi waktu atau session dibuat ketika dua komputer ingin berkomunikasi seperti saat login dari akun Google. Contoh dari lapisan sesi adalah NetBIOS IBM, Point-to-Point Tunneling Protocol PPTP, dan lain-lain. Fungsi dari lapisan sesi adalah ketika persiapan memulai sesi untuk memungkinkan komunikasi. Berikutnya, koordinasi untuk mengizinkan transfer informasi ke berbagai arah dan menentukan waktu respons. Penghentian, mengakhiri sesi dengan prosedur setup, membentuk koneksi aman, manajemen koneksi, mengkoordinasi percakapan, dan pertukaran informasi, serta menghentikan aplikasi di kedua ujungnya pada akhir sesi. Berikutnya ada lapisan transport atau transport layer, merupakan penanggung jawab pengiriman pesan atau data antar dua perangkat dengan aman, mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatannya berbeda agar saling mengoptimalkan, memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Contoh dari lapisan transport adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol. Fungsi utama dari lapisan transport adalah end-to-end error recovery, yaitu memastikan bahwa data yang dikirim dapat diterima atau mengirimkan ulang jika gagal. Flow control atau memastikan transfer data aman dan lengkap.
Selanjutnya, lapisan yang kelima yaitu lapisan jaringan atau bisa kita kenal dengan network layer. Lapisan ini memberikan jalur untuk bertukar informasi antara dua jaringan yang berbeda, juga mencari jalur komunikasi antar jaringan yang terbaik, serta menyalurkan data kiriman dengan membaginya dalam paket-paket kecil. Contoh dari lapisan jaringan ini adalah Internet Protocol atau IP, IP address, ARP, ICMP, dan lain sebagainya. Fungsi utama lapisan jaringan ini adalah pengalamatan logis dan pemetaan routing kepada paket-paket jaringan. Yang kedua, membuat dan menghapus koneksi, juga jalur koneksi antara dua node di suatu jaringan. Yang terakhir, mentransfer data, mengonfirmasi penerimaan, serta mengset ulang koneksi. Lapisan yang keenam yaitu lapisan data atau bisa kita sebut dengan data link layer. Lapisan ini menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lapisan ini juga mengoreksi kesalahan, aliran kontrol, pengalamatan perangkat keras seperti contoh MAC address, dan juga menentukan cara operasi perangkat-perangkat jaringan seperti contoh hub, bridge, repeater, dan switch layer. Lapisan ini juga terdiri dari dua sublapisan. Yang pertama yaitu Media Access Control atau kita kenal dengan MAC, yaitu mengendalikan perangkat dari suatu jaringan. Yang kedua yaitu Logical Link Control atau LLC, yang artinya memeriksa kesalahan, alur kontrol, dan juga bingkai sinkronisasi. Lapisan yang terakhir atau lapisan yang ketujuh adalah physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, lapisan ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Dengan cara, data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Lapisan ini juga berfungsi sebagai representasi listrik dan mekanik sistem OSI. Selain itu, lapisan fisik juga berguna untuk menyampaikan aliran bit atau bit stream dalam bentuk impuls listrik, cahaya, atau sinyal radio, meliputi kabel, tautan frekuensi radio, dan tata letak pin. Lapisan ini juga memeriksa masalah fisik dalam jaringan, juga menyediakan perangkat keras untuk mengirim dan menerima data, contohnya kabel dan kartu jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja model OSI. Yang pertama, informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen ini akan mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket-paket kecil. Paket-paket ini akan mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Yang terakhir, frame akan mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Proses pengubahan bentuk dari satu layer ke layer berikutnya dilakukan dengan menambahkan header khusus yang disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi terjadi berulang-ulang hingga data diubah menjadi bit-bit. Kemudian, bit-bit ini dikirim ke host target melalui media jaringan. Setelah informasi berupa bit-bit sampai di host target, maka proses kebalikannya, yaitu melepas header satu persatu dari layer terbawah hingga ke layer paling atas. Proses melepas header ini disebut denkapsulasi.